Sang suami yakni Andri Irwan hadir di salah satu acara buka bersama komunitas motor. Di samping itu, pada acara ini juga tersedia vaksin gratis untuk umum. Selain itu, Roro Fitria mengungkapkan bahwa acara ini juga digelar acara bakti sosial. Sebelum vaksin, Roro Fitria mengungkapkan bahwa dirinya berkonsultasi dahulu dengan dokter, mengingat kondisinya yang saat ini tengah hamil. Roro Fitria mengungkapkan bahwa dirinya agak khawatir untuk menjalani vaksin. Bahkan ia mengatakan bahwa rasanya sangat deg-degan. Menurut dokter, Roro Fitria bisa menjalani vaksin karena sudah dinyatakan layak. Jikalau ada efek samping ringan, dokter mengungkapkan hal tersebut adalah hal yang normal. Berikut wawancara dengan Roro Fitria dan sang suami. Oh ya maaf, deg-degan sih kebetulan pemirsa karena waktu pas vaksin pertama kedua Sinovac ya, itu yang kedua utamanya abis itu malah langsung pergi ke dokter. Kemudian itu keluarganya dingin, terus udah gitu bawaannya lemas gitu. Ini mudah-mudahan enggak ya. Kalau misalkan memang udah dirasa-rasa nggak enak nih di badan boleh langsung. Oh baik. Berita selanjutnya datang dari Dwi Sasono hadapi tantangan baru jadi pengisi suara animasi. Dwi Sasono sudah 16 tahun berkecimpung di dunia akting. Tapi kali ini Dwi Sasono mendapatkan tantangan baru untuk menjadi pengisi suara animasi berjudul Ibra. Hal tersebut ternyata dijalani suami Widi Mulia ini dengan senang hati. Aktor berusia 42 tahun ini mengisi suara karakter tokek yang memiliki gigi tonggos dan berlogat medok. Kendati demikian, Dwi Sasono sengaja menggunakan gigi palsu yang pernah dipakai saat perankan Ali Oncom. Walau begitu, ia tetap profesional dengan membedakan dua karakter tersebut. Lebih lanjut, Arsyir Hegeri selaku Chief Creative Officer Manara Studios mengaku telah memikirkan secara matang untuk pengisi suara karakter di serial animasi Ibra. Tak hanya Dwi Sasono, tapi ada juga Surya Saputra yang mengisi suara Pak Kiai, serta Ali Fikri yang mengisi suara Ibra dan Bima Sena yang mengisi suara Hoho. Berita selanjutnya, diproduseri Ade Govinda, Risti Tagor serius terjun ke dunia musik. Bintang sinetron Risti Tagor mewujudkan mimpinya memiliki album solo saat mengenalkan mini album Ketika Rindu. Lewat mini album Ketika Rindu, Risti Tagor menandai kiprahnya di industri musik Indonesia. Menariknya, mini album Ketika Rindu ini dirilis Risti Tagor pada 12 April 2022 itu diproduseri oleh musisi Ade Govinda. Perempuan yang kini berusia 33 tahun itu menyebutkan, selama ini ada banyak kendala yang membuatnya belum bisa mewujudkan mimpinya bernyanyi. Medio 2009 itu Risti Tagor sudah merilis lagunya, namun batal karena satu dan lain hal. Hal yang sama kembali terjadi saat Risti Tagor akan menyanyikan single baru Medio 2015. Mini album Ketika Rindu ini adalah proyek dadakan dari Risti Tagor. 3 dari 5 lagu di mini album tersebut adalah ciptaan Ibu Risti Tagor. Untuk melengkapi mini album itu, Risti Tagor merekam 2 lagu lain, yakni Ketika Rindu dan Bersujud Padamu ciptaan JJ Govinda. Berikut wawancara dengan Risti Tagor. Tapi apa soal mini album ini memang sudah disiapkan lama, atau ini juga proyek dadakan, tiba-tiba ada tawaran, oke, masuk dadakan jadwalnya? Sih lebih tepatnya sebenarnya kayak kalau dibilang prepare nyanyi pasti sebenarnya enggak, karena begitu aku masuk sinetron di Januari udah pasti mikirnya stripping aja deh gitu kan. Tapi emang udah ngobrol waktu itu sama Mas Dimas, kayaknya dari tahun lalu tuh udah sempat ngobrol kalau Mas Dimas tuh punya beberapa lagu. Terus Mas Dimas ini siapa? Mas Dimas ini adalah Mas Dimas Ferdian, adalah pemilik lagu atau komposer dari Rindu Suara Azan gitu. Jadi
memang waktu itu satu hari aku tuh di 2021 setelah aku berniat intinya anakku sudah selesai ASI, oke niat nih kalau aku nggak mau setengah-setengah, kalau balik lagi ke dunia pekerjaanku yang dulu maka maksimalin gitu kan. Aku fokus target utama di 2021 adalah YouTube untuk bisa monetize. Jadi setahun itu dari tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 7 Januari 2021 monetize. Akhirnya selesai dengan targetnya terkabul ya? Terkabul karena setahun tahun seminggu Pak. 2020 Kan ke 20 ke 21. Oh Januari ya, Januari ya. Oh. Jadi itu setahun dan itu kan memang karena aku udah langsung dikasih tahu sama tim YouTube bahwa emang monetize tuh setahun. Jadi kalau misalnya si watch time ini nggak selesai maka ulang lagi nanti ini watch time-nya gitu. Jadi memang targetku pada saat 2021 adalah. Berita selanjutnya datang dari istri mendiang Amir Azikra mulai aktif berkarya di dunia hiburan. Istri almarhum Amir Azikra, Nazira Safa, kini mulai menjalani kehidupannya kembali setelah kepergian sang suami pada November 2021 lalu. Tak ingin terpuruk dalam kesedihan, kini Nazira mulai aktif berkarya di dunia hiburan. Ia baru saja merilis sebuah lagu yang berjudul Khadijah, Istri Rasulullah. Dalam proses pembuatan video klip, Nazira dibantu oleh Syakir Daulay yang tak lain adalah sahabat almarhum suaminya. Nazira mengaku tak ingin larut dalam kesedihan. Karena itu dengan berkarya, ia ingin mencoba bangkit dan bisa melanjutkan kehidupannya kembali. Sekedar diketahui 1 minggu setelah merilis lagu Rakit, Zira berduet dengan Syakir Daulay dan merilis lagu Khadijah, Istri Rasulullah. Lagu tersebut viral dan mencapai 1 juta viewers hanya dalam waktu 4 hari. Sebagai informasi, suami Nazira yakni Amir Azikra meninggal dunia karena menderita penyakit komplikasi liver dan paru. Putra dari mendiang Ustadz Arifin Ilham tersebut sempat dirawat di RSIMC Sentul City, namun Amir Azikra menghembuskan nafas terakhirnya pada Kamis 29 November 2021 silam. Berikut wawancara dengan Nazira Safa. Jadi ya udah jalanin aja, belanja sendirian, buka puasa sendirian, sahur sendirian, biasa aja. Jadi akhirnya bawa have fun aja. Kalau ini awalnya almarhum Ustadz kemarin seperti itu mungkin ada awalnya kan aku sama sakit sama dokter dan memang pada saat itu aku yang jauh lebih sedih gitu. Terus beliau mengambil itu jadinya sampai sekarang ya saling support aja, saling support dalam hal sayang kayak gitu. Terus sama support sifat gitu. Oh kalau sifat ada nggak ya? Nggak tahu sih. Mungkin nah kalau wajah ada yang banyak. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.